Keanekaragaman Flora Fauna Indonesia. Flora, istilah flora berasal dari bahasa Latin, dapat diartikan sebagai alam tumbuhan atau nabatah. Selain itu, flora juga dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman. Adapun flora endemik adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah tertentu. Contohnya tanaman melati yang merupakan flora endemik Jawa. Fauna juga berasal dari bahasa Latin, diartikan sebagai alam segala hewan. Dalam mitologi Romawi, fauna diartikan sebagai kakak dari faunus, yaitu roh yang baik dari hutan dan daratan. Adapun pengertian fauna endemik adalah jenis hewan yang hidup di daerah tertentu. Contohnya, burung maleo, fauna endemik Sulawesi. Fauna memiliki imbuhan nama geografis dalam penggunaannya, seperti hewan tipe Australis, hewan tipe peralihan, dan hewan tipe Asiatis. Keanekaragaman hayati dan manusia memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung selama puluhan ribu tahun. Keberadaan sumber daya hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidup mempunyai karakter penting, yaitu bersifat renewable atau terbarukan. Sumbangan perekonomian dari pemanenan komponen keanekaragaman hayati dari alam telah menyumbang 4,5% gross domestic product atau produk domestik bruto Amerika yang bernilai 87 miliar dolar pada akhir tahun 1970. Pada beberapa negara berkembang, masyarakat masih mencari bahan kebutuhan pangan pokok mereka dari alam. Umbi-umbian, sagu di Papua, dan beberapa sumber karbohidrat utama di beberapa negara masih diperoleh langsung dari alam. Komponen keanekaragaman hayati juga penting bagi kesehatan manusia. Sebelum industri sintesa muncul, semua bahan obat-obatan diperoleh dari alam. Bahkan sekarang, bahan-bahan alami ini masih vital. Obat-obatan tradisional mendukung pemeliharaan kesehatan bagi sekitar 80% penduduk negara berkembang, atau lebih dari 3 miliar jiwa secara keseluruhan. Pengobatan tradisional saat ini didorong perkembangannya oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan juga di banyak negara, termasuk negara maju. Demikian juga untuk pengobatan modern, seperempat dari resep obat-obatan yang diberikan Amerika Serikat mengandung bahan aktif yang diekstraksi dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta lebih dari 3.000 antibiotik termasuk penisilin dan tetrasiklin diperoleh dari mikroorganisme. Komponen keanekaragaman hayati juga mempunyai fungsi sebagai komoditas pariwisata yang dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi. Namun, ada batasan pemanfaatan flora fauna yang tidak melebihi tingkat regenerasi alaminya dan melakukan optimalisasi konservasi flora fauna dengan salah satu caranya yaitu memberikan edukasi pembelajaran di sekolah yang difokuskan terhadap tingkat ancaman kepunahan flora fauna khususnya di Indonesia. Selain itu, keanekaragaman hayati mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekologis. Fungsi sosial keanekaragaman hayati adalah memberikan kesempatan atau lapangan kerja. Dan untuk fungsi ekologisnya, keanekaragaman hayati berkaitan dengan proses-proses ekologis keanekaragaman hayati, yaitu proses pertumbuhan, perkembangbiakan, dan evolusi. Dari fungsi-fungsi di atas, dapat diketahui bahwa keanekaragaman hayati sangat berperan penting dan vital untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keberagaman makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya yang keragamannya dapat dilihat dari persamaan ciri antara makhluk hidup. Keanekaragaman hayati di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman genetik. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan mempengaruhi perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyelarasan matahari.
Indonesia mempunyai keanekaragaman ekosistem yang terdiri atas ekosistem alami dan ekosistem buatan. Keanekaragaman ekosistem Indonesia dibagi menjadi 19 tipe ekosistem alami yang tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera sampai Papua. Menurut Kartawinata tahun 2013, pada ke-19 tipe ekosistem ini terbagi menjadi 74 tipe vegetasi yang tersebar hampir di seluruh bioregion yang ada di Indonesia. Variasi tersebut menunjukkan bahwa setiap ekosistem kaya akan kekayaan jumlah jenis flora dan fauna. Keanekaragaman spesies atau jenis. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan. Dengan demikian, masing-masing organisme mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Keanekaragaman jenis tidak diukur hanya dari banyaknya jenis di suatu daerah tertentu, tetapi juga dari keanekaragaman takson, yaitu kelompok taksonomi, yaitu kelas, bangsa, suku, dan marga. Keanekaragaman hayati berdasarkan jenis dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu keanekaragaman hayati yang hidup dari ekosistem laut dan pantai, biota laut, dan keanekaragaman hayati yang hidup di ekosistem transterestrial, yaitu biota darat. Keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik merupakan keanekaragaman yang terjadi pada tingkat populasi yang sama. Hal ini disebabkan adanya susunan gen yang berbeda-beda setiap individu dalam satu spesies. Keanekaragaman genetik terjadi karena dua faktor, yaitu adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan dan perkawinannya, dan biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sementara itu, adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati di bumi memiliki manfaat yang vital bagi berlanjutnya hidup seluruh makhluk. Keragaman hewan dan tumbuhan serta organisme di bumi memenuhi segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh kita sebagai manusia. Keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat dalam bidang sandang dan pangan, bidang ekologi, bidang farmasi, dan bidang iptek. Bidang sandang pangan. Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk pemenuhan energi dan nutrisi. Berdasarkan suatu penelitian, di negara kita setidaknya terdapat ratusan jenis tanaman penghasil bahan pangan. Tercatat 400 spesies penghasil buah dan 370 spesies penghasil sayuran, serta 55 penghasil rempah dan yang lainnya. Tercatat pula bahwa di Indonesia tumbuh 70 jenis spesies umbi yang tentunya makin menambah keanekaragaman hayati yang ada. Biodiversitas juga menyediakan bahan baku tekstil untuk memenuhi kebutuhan sandang manusia, seperti kapas, wool, kulit hewan, serat rami sebagai bahan dasar rayon, serat sisal sebagai bahan kain linen dan dapat dijadikan sebagai pewarna alami untuk kain. Ekologi. Keberadaan berbagai jenis hutan yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologis yang berperan dalam kelestarian bumi. Hutan menghasilkan oksigen dan menyerap emisi karbon dioksida, sehingga udara menjadi lebih segar dan bersih. Kemampuan tersebut jugalah yang bisa mencegah terjadinya efek rumah kaca, sehingga kestabilan iklim global tetap terjaga karena suhu dan kelembapan tanah dan udara juga terjaga. Terlebih lagi, pohon dan organisme lain di hutan juga mampu menyerap polusi yang mencemari udara dan tanah. Farmasi. Biodiversitas juga bermanfaat bagi bidang farmasi atau kesehatan. Ada banyak tanaman dan hewan yang dapat dijadikan obat tradisional atau obat herbal. Yang terakhir adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak flora dan fauna yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Semakin banyak jumlah flora dan fauna, maka semakin berkembang juga ilmu pengetahuan.